Gue yang mulai dah. Aja. Jadi gue kan udah berhenti ngerokok ya hitungannya ya. Kemarin tuh gue seminggu lalu tuh ke rumah Albert. Hari apa ya? Kayaknya hari malam Kamis apa malam Rabu gitu. Anjing lagi ada kerjaan goblok lah sama si Albert gitu. Tentang persekolahan. Bukan, ada pendidikan negara ada dunia ini. anjing, emang lu apatar. Jadi ada kerjaan goblok lah gitu mah, nggak bisa diceritain gitu. Walah, ya. Kayak privasi sekali tuh. Iya emang. Oke. Kerja ngegoblok-goblokin orang. Goblok. Atau lu mah kerjanya gemblong deh. Goblok-goblokin orang media mah. Dia doang kan yang paling oke jadi pengamen. Iya udah, kerjaan goblok. Kerjaan goblok. Saudara anjing. Masih aja. Jadi itu gitu kan kerjaannya itu gitulah. Terus saking anjing nggak harus gimana ya gitu gue mikirnya. Gue beli rokok dong filter 2 batang. Air lemah gue anjir kalau lagi pusing ternyata butuh. Sama. Gue beberapa hari yang lalu, minggu lalu deh, pas banget minggu lalu. Gue mau minjem laptop sama Ikram, laptopnya masih ada di rumah gue. Oh yang lu telepon gue juga ya? Iya deh, gue nggak salah ya, lupa gue. Iya lu nelpon gue kayaknya lu lagi pusing. Oh iya, pusing banget gue. Terus habis itu kira gue minjem laptop sama Ikram. Gue bilang dia tiba-tiba bakar filter kan. Anjing kok enak banget ya. Terus gue bilang, Kram, lu punya sebatang lagi nggak? Gue minta sebatang aja gitu. Ih tapi Terus dia bilang gini, ya udah ayo kita nongkrong aja dulu ke depan. Jangan Kram, ntar gue cerita gitu. Gue nggak mau cerita sama dia. Gue cuma mau ngerokok anjing. Aneh banget aneh. Iya, kayak sekarang kan gua hadapin dunia nggak apa-apa, tapi filter dulu lah. Sebat dulu nih filter gitu. tapi lu ngerasa enak filternya? Enak. Kalau gue enggak. Gue ngerasa enak banget kayak sampai gue ngomong sama Ikram, gue baru ngerasain filter seenak ini lagi. Iya. Kalau gue nggak ada rasa enak-enaknya sama sekali, boleh kayak udah ngerokok doang gitu. Nggak ada kenikmatan apapun. Karena At least lu ngerasa butuh nikotin aja sebenarnya. Iya kasarnya begitu, butuh asupan doang. Iya. Lu sih berjuang berhenti ya. Gue berjuang mengurangi. Iya kan kemarin kan ceritanya ya. Iya menyeramkan sih. Iya sih. Mau mati ya? Takut. Keselakut ayan pas ngerokok. Keselak puntung. Keluar dari hidung. Anjing jadi begini-begini kok mati rokok. Gini. Tiba-tiba keluar. Itu mah jadi orang India, Black. Enggak ada orang India juga pun enggak ada bego. Enggak ada. Jangan aneh lu. Lu bisa ngebedain orang India dari mana? Itu di puntung. Ada di hidung pasti. Ya gitu dah. Begitu. Gua belum bisa konsisten. Ya wajar lah. Gak apa-apa anjir. Maksudnya itu kebiasaan Tapi baik. ini lu enggak ngerokok kan? Enggak sih. Enggak ngerokok. Ya itu masih konsisten Itu anjing. konsisten. Iya. Kuat sih gua 2 batang. Gak masalah. Bener. Orang aja maksudnya gak boleh merasa aman sama gue udah berhenti kagak. Sama aja kayak istilah quotes orang sabar. Iya. Orang ikhlas. Tapi soalnya kalau kata Panji Pragiwaksono mah selama lu belum berhenti memukul, berarti tandanya lu belum kalah. Anjay. Lu masih usaha lu. Terus usaha. Anjing sakit. Iya, goblok. Begitu. Tapi gua rasa makin tumbuh udah. Dia anjing. Rasa boti lu. Biasa lu mau bilang apa? Abis itu lu mau mens. Sini gue kopekin tambah gede. Tiba-tiba dia bilang, kayaknya aduh gue telat mens deh gitu. Anjing bejenggot. Bejenggot. Mik lu jangan kok gua bego. Gue pikir lu tadi mau ngomong. Kagak. Gitu. Ini Aris katanya lagi mau menjembatani kita ini. Apaan? No solo alih wasallam. Gua enggak tahu sabdanya yang Gue nungguin jembatannya dia dari tadi. Bangke kagak digiring-giring. Ntar dulu, gue juga lagi mikir tadi kemana ya? Apa ya tadi gue mau ngomong apa ya gitu. Pakai prom kayak di depan gitu nih. Masih saudara anjing. Aduh ampun. Dan tadi kan dia mikirin soal
apa namanya masalah konsisten ya, masalah konsisten. Tapi itu salah satu jadi mimpi lu nggak sih berhenti ngerokok? Sebenarnya enggak juga sih. Lebih ke mungkin gue ke trigger berhenti karena yang kemarin aja. Oh gitu, karena Iya. hampir mati. Iya. Karena Kalau- batuk berdarah. Kayaknya kalau nggak ada tuh kayaknya enggak dah. Itu nggak usah disebutin. Oh, iya, Hampir iya. mati aja. Hampir mati, iya. Gue mau diagnosis yang aneh-aneh tuh, hepatitis A lu ya. Wah, Aduh. anjing serem. Pulang dulu. Bawa virus kesini. Virus malas. Malas sama yang orang penyakitan dia. Baper. Ih, penyakitan tuh. Lebih ngeri gua kalau diludahin sama dia. Anjing. Emang lu kira gue rabies apa? Hepatitis A kan ngeluarin dari ludah. Iya. Gua bisa. Nah itu tadi berarti bukan suatu hal yang lu impikan bahwa udah gua Enggak sih. nggak juga ya. Enggak sih. Lu? Berhenti ngerokok. Eh, Kayaknya nanti gue gak berusaha berhenti, cuman ngurangin aja sebisa mungkin. Oh. Gitu, jadi sebungkus di 2 hari 3 hari. Ya, so far kan gue sebungkus 2 hari 3 hari, jadi ya moga-moga bisa seminggu gitu. Oh. Nah paling gue tambahin sama aktivitas ini sih, pelarian ya. Gua tapi sebenarnya kenapa gue pindah akhirnya ke pos tuh karena salah satunya gue pengen stop Berhenti ngerokok Ah, gitu. Jadi kata gue mah enggak ngaruh kalau buat gue ya. Mau berhenti ngerokok nih dengan cara ngepots. Enggak, sama aja. Cukup ngaruh sebenarnya. Pure emang rokoknya nggak sama berhenti sekali. ngerokok bener nge-vape. Iya. Tapi Akhirnya tetap aja ngepots. smoke. Iya tetap berasap. Cuma setidaknya nggak ada tarnya. Kan berusaha untuk lepas dari tarnya dulu aja. Coba dengan bahan kimia yang baru. Terus habis itu gue ngerasanya kan kalau dulu kan makan dikit pengen ngerokok kan, berarti gitu. Kalau sekarang gue nggak makan, gue pun kalau misalkan gue lagi di ruangan gitu ya yang memang nggak boleh berasap, gue masih bisa tahan. Oh, Gitu, nggak kayak Udah dulu bisa kayak keren banget aduh gitu asem ya. banget gitu, nggak sampai yang seedik itulah gue ngerasanya. Kemarin tuh gue sempet ngerasa begitu, anjing pengen ngerokok gitu. Wah luar biasa. Masih tahan tuh. Oh. Tapi pas ke rumah si Albert, brengsek si Albert. Kenapa jadi yang prinsip Albert? Dia nggak ngerokok. Iya, emang dia nggak ngerokok, emang udah Gua pengen. pikir, anjing padahal gue jarang banget dipakai. Kata gue mah kalau nggak dipakai taruh di rumah. Iya, tinggalin. Takut berdebu. Sayang kalau nggak dibawa-bawa. Rusak tar. Begitu. Riz, jadi nggak nih bridgingan lu? Ih, gue nungguin. Jangan dipaksain. Itu tadi gue udah bawa ke soal berhenti anjing. Lu nya aja lu Ini ngomong. prom, ya prom. Saudara anjing. Terakhir apa emang mau ngebahas apa? Bahas apa ya? Ya gitu. Mau bahas apa ayo? Mimpi kan? Mimpi ya benar. Nulis. Nulis apa? Nulis Raditya Dika menulis. Core memory. Iya. Anak monyet. Ya udah gua ambil alih ya. Ya maksudnya tadi kan gue udah bawa ke meme. Iya maaf ya kawan-kawan. Lu nya nggak peka. Oh iya, aku tak peka. Emang susah kalau udah kaya begitu mah emang gak ada makanya anjing. Kalau udah emang udah pakai produk Apple tuh udah gak ada pakaiannya. Nggak ngertiin orang susah. Kayak gitu. Ya anjing. Gue masih pengen nikah, Pak. Iya, kok jadi ke situ sih? Jadi serem. Aduh, serem deh kalau ngomongin itu mah. Jadi suruh S2. Nggak, ya udah soal mimpi gimana? Iya, suruh salah mimpi. Iya. Iya. Kan kemarin-kemarin pengen punya laptop. Ini nyampe tuh. Iya kan? Iya, bener kan salah satu mimpi lu? Iya. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah kan? ya Allah. Iya. Iya. Pengen punya HP yang agak sedikit bagus. Aha, iya. Ada sekarang Iya. kan. Iya. Setika si pisan itu. Iya. Tapi kan Bener kan? bukan dipakai doang kan? Kan gitu. Kan tadi gue udah bilang ya di sana. Allah pengen menaikkan derajat hambanya dengan cara yang tidak diduga-duga. Oh iya. Gitu. Masya Allah. Jadi gitu kawan-kawan. Oke, Ya. terima kasih semuanya. Baru segitu. Guys, lu punya ini nggak? Punya ini nggak? Sesuatu yang lu perjuangin banget sampai lu dikucilin gitu. Lu mah nggak bakal bisa, goblok, nggak bakal bisa. Penting ngerokok, nggak bakal bisa lu. Itu aja lu berhenti. Itu aja lu make it gitu.
Kalau sampai dihina segitunya kayaknya Gue enggak deh. belum pernah sih. Soalnya sebenarnya gue tuh tipe orang yang kayaknya kalau gue punya planning gue bakal nge-share ke 1-2 orang. Habis itu udah gue jalanin gitu. Gue jarang banget untuk ngasih tahu secara detailnya bakal seperti apa. Oh alah, maksud gue di tengah prosesnya pun kayak ngapain sih lu begitu? Ngapain sih lu dagang? Oh, Ini juga itu pernah. Itu mah kerjaannya Alpi, job desk-nya Alpi kalau begitu. Nah, ini maksud iya, terlepas itu dari Alpi pun nggak apa-apa. Udah, Ble, itu job desk-nya Alpi emang. Iya, Rendahin kita semua. maksudnya, Gue yang paling maksudnya pernah nggak lu ngerasain itu? Oh. Dia juga, ini yang nonton juga belum tentu ditonton. Belum tentu ditonton yang pertama. Yang kedua, belum tentu tahu si Alvin siapa. Gak Iya. peduli gue. Kalau Gitu, pernah nggak lu Per? Ya kayaknya sih yang pernah gue alamin tuh di tai-taiin Alpi. Itu doang. Yang waktu nggak beres kuliah tuh. tapi Emang tolol berarti hidup lu aman-aman aja ya? Sejauh ini aman-aman aja. Sebelum lu pindah ke sini. Aman-aman aja. Hidup lu tenang anjing, berarti ngapain lu ngerantau bego? Ya emang kan tidak ada masalah, bukan hidup namanya. Berarti lu gak mau masuk surga ya Per ya? Surga mah gak ada masalah Per. Itu mah beda cerita, Ble. Iya maaf saya out of context, maaf. Bayangin aja kucing masuk surga harus kelindes dulu. Tikus masuk surga nggak? Enggak tahu deh gua. Tergantung, kalau Ratatouille Nih, Ratatouille menyenangkan banyak orang dengan makanannya. Iya benar. Kalau rata kiri gimana? rata bisu. ya Ratatouille. Ratatouille. Wih, najis banget Kram, jahat banget permainan lu. Lu yang nggak connect. Gimana sih? Udah dikeluarin masih aja di callback. Jelek banget lagi callbacknya. Lu pernah emang ngerasain kayak gitu Kram? Pernah banget, parah. Emang siapa yang rendahin lu, Kak? Gak banyak lagi. Gak tahu kayak orang-orang tuh. Siapa namanya? Coba sebut. Ya nggak bisa disebut. Maksud Lah, emang gua apa? orang-orang di pas gua lagi ngerintis tuh banyak yang Alpi. underestimate. Jangan nanya siapa. Susah banget bocah hepatitis nih. Jauh nih. Hepatitis sampai ke otak. Hepatitis A emang lain nih, gitu kan. Jadi banyak yang ngeremehin gitu. Ngapain sih lo di situ? Ngapain sih ngerintis karir begitu? Udah kerja yang bener aja, kerja pada umumnya, terima duit UMR, Lu drama banget hidup lu gitu-gitu. ya. Gitu-gituin gua. Ada, gue juga punya tuh satu momen kayak begitu mah. Ketika gue lagi dagang, ada lah omong-omong kayak gitu. Ngapain? Udah langsung kerja aja gitu. Iya, ngapain sih buka usaha gitu-gitu. Cuman ya benar juga. Akhirnya saya bekerja. Kan lu dagang mie sambil ngobel. Tolong. Ya di sini, Jon. Iya, maksudnya walaupun memang pekerjaan gua saat ini Ngobel. tetap ngomel. Isinya Maksudnya tetap dengan yang gue cari, dengan passionnya, dengan tetap secara tidak langsung ada unsur usahanya lah di dalam pekerjaan gue. Jadi buat gue kayak justru kalau saat itu gue nggak mulai, gue nggak akan pernah tahu saat ini bakal kayak gimana gitu. Mungkin gue bakalan jadi cuman sekedar dulu tuh sampai gue tuh pikir gimana caranya gue bisa dapat kerja ya. Gue mau jadi abang-abang SPBU juga nggak apa-apa gue mah gitu. Ih, gue pernah berpikir begitu juga tuh. Iya, mau apapun lah gue mau penjaga toko nggak apa-apa gitu. Wah. Ih, bener lagi. Tapi pada saat waktu itu gue gagal ya. Pada saat gue gagal dagang, terus abis itu gue coba untuk cari kerjaan, gue sampai segitunya. Kalau gue gitu. transisi antar beres kuliah sama lagi kuliah tuh. Oh. Anjing gimana ya nyari kerjaan ya? Atau kalau gajinya segini mah nggak cukup gitu kan hitungannya. Iya. Tapi ternyata gaji 2 juta juga kalau gaya Halalan hidup lu, toiban. Iya. gaya hidup lu nggak tolol sama duit itu halal, aman-aman aja sebenarnya. Iya. Nah terus saat itu tuh gua callback lagi tuh. Tujuan gue tuh sebenarnya apa sih? Kalau gue pun nyari kerja, tujuan gue adalah untuk kumpulin duit lagi, buka usaha lagi gitu. Sampai akhirnya kesampean saat itu. Jadi balik lagi karena
karena callback, karena mikir lagi, terus akhirnya mikir lagi, oh kuatnya gue tuh di sini, akhirnya gue nyari kerja tuh di situ gitu. Saat itu gue kuatnya cuman gue bisa office lah, pokoknya gue office, gue cari admin kayak customer service atau apa. Yang penting tentang report gue masih bisa gitu. Cari di situ, udah jalan tuh begitu. Jadi kadang-kadang suka lupa, kita tuh suka lupa untuk callback lagi gitu. Kalau lu sendiri Tujuannya apa? apa sih gitu? Apa gua Ini sebenarnya gimana tadi? gue sebenarnya ini aja sih, pas dari beberapa gue tuh ada dua, gue ngerasa gue punya karir tuh di antara jualan sama nyanyi, yang ngeband, main musik. Enggak. Yang diremehin orang itu apa? Dua-duanya, Oh gitu. dua-duanya. Padahal lo ngamen mau banyak duit ya. Ya cuma Orang kan gue ada mulai tahun dari aja. SMP. Iya sih. Gitu, baru 7 tahun terakhir. Duitnya. Baru yang ada duitnya. Nah sebelum itu 10 tahun sebelumnya, Gua ngamen sebulan sama gumulung banyak duit gua. gue ngamen di pinggir jalan masih bisa bayar motor, bayar rumah, Iya kan? bayar listrik, masih Anjing. bisa. Anjing emang orang-orang yang gak bisa Iya, makanya gue aja sampai heran sama pengamen jalanan, kok lu ya ngamen lu begitu doang, makanya susah duitnya gitu kan. Gitu, sama pas gue mulai nyeles itu, ya Allah, semua orang kayaknya siapa baik gitu ya? iya, ngapain sih malu bisa. itu yang gue telan gitu bertahun-tahun kan. Salah. salah Lu Dan- goblok sih Kram. Kenapa? Kerja jadi sales tuh waktu itu di Goto absen doang anjing. Iya. Bangun siang absen dulu. Terus udah pulang tidur lagi ya. Kita pernah jahiliyah kawan. Gitu begitu. Cuman kan retention customer gue terbaik. Yes. Gitu. Tapi lu Tetep ada penyesalan gak sih? di mana? Pas kayak gitu. Ya sepanjang hidup lu aja. Oh pasti ada lah. Lu Lu sih ada ngerasa ada. Penyesalan. Gua ada ini pisau bermata dua nih pertanyaan kayak gini. Karena kadang kalau gue mau sesalin, kalau gak gue ngalamin itu, gue nggak sampai sekarang. Intinya lu nyesal nggak? Itu aja. Tapi nggak perlu diceritain apa ya. Nggak perlu. Ada nggak ya? Ada nggak ya? Kadang ada momennya kalau gue. Ada momennya lu nyesal gitu. Ada momennya nyesel, cuman giliran udah lewat, ternyata ngapain diseselin, masih bisa disyukurin gitu. Cuman kadang suka mampir aja. Tapi kalau nyesel banget sampai ngebekas gitu, gue nyesel deh pernah begitu. Belum. Sebenarnya tuh kadang-kadang rasa nyesel itu karena kita belum selesai aja tahu. Muncul tuh. Aja kalimat bijak nih. Lanjutin. Beban lagi. Iya karena gitu kalau gitu Spotlight lagi dulu. anjing. Enggak maksudnya karena kita belum kayak ngambil ya tadi yang lu bilang kan kalau lu nggak ngelewatin apa namanya tadi lu bilang apa sih kalau lu nggak ngelewatin? Kalau nggak ngelewatin masa-masa itu, kita nggak di posisi sekarang. Iya, Bisa jadi posisi lebih enak. bisa jadi. Anjing matanya ke atas goblok. Emang nyesel kan? Lu dengat mulu sih lu. Kepala lu. Gak ada kamar gua. Bego percayaan. Nyesel kan lu? Bebas dari sihir di sini, cuy. Iya lah udah salib. Enggak maksudnya kalau lu belum selesai dengan keadaan di situ, belum selesai dapat jawabannya, mungkin akan ada pernyataan gue nyesel lagi gitu. Tapi kalau udah selesai mah ya udah gitu, jadi pembelajaran. Gitu, nggak bijak-bijak amat sih ini kata-kata biasa aja, cuman Cuma gue mau ngutip lagi jadinya. Apa? Kayaknya penyesalan tuh baru berasa di momen kehilangan. momen kehilangan. Iya, kehilangan kan udah suatu keniscayaan ya. Kita semua pasti ada yang datang, ada yang pergi, ada yang hilang gitu kan. Ah, Nah, pas kita lagi kehilangan tuh baru ada penyesalan mungkin. Bukan mungkin sih, kayaknya pasti ya. Aduh, seandainya gue lebih banyak waktu yang gue habisin sama dia. tapi Seandainya iya maksud gitu. gua kalau lu sudah dikelarin semuanya, sehingga maksudnya gini, pun ada hubungan nih, misalkan lu kehilangan seseorang nih, tapi lu tahu kenapa dia perginya, Emang dia kan kenapa? Hah? Emang dia Mati kenapa maksudnya.
Semisalkan dia mati nih, even dia mati sekalipun, lu udah melakukan hal yang maksimal banget nih, lu pasti bakal kelar dengan itu. Yakin gua, kalau lu udah bisa maksimalin, Tapi kalau dia kena diabetes gimana? ya minimal perawatannya bagaimana. Dan lu perawatin. diabetes adalah sebuah proses alami. Maksudnya itu kan lu. Tapi kalau hepatitis gimana? Hepatitis gila ya. Begitu ternyata. Oh, jadi menurut Aris, coba gue jadi setuju. Lu setuju gak sih? Penyesalan tuh. Gue tuh pernah ditinggalin sama satu cewek waktu itu. Waduh. Gue tahu tuh yang mana. Wah, Wah. enggak. Pernah deket sama Ikram juga. Orang yang sama. Iya, cuman kelar waktu itu sama dia tuh. Dan itu yang ngebuat gue sadar bahwa oh iya ya kayaknya memang harus dikelarin deh. Karena waktu itu ditinggalin terus habis itu gue ngerasa kayak anjing gue nggak ikhlas. Gue gak seneng nih gitu, gak nyaman nih gue gebugin lakinya. Terkatung-katung. Makin jelas lagi ya. Beda-beda orangnya. Beda-beda. Nah si Itu bukan itu. orang itu akhirnya beberapa bulan setelah itu akhirnya dia ngontek gue lagi untuk mastiin kalau gue tuh nggak kenapa-napa gitu, untuk mastiin kalau gue tuh baik-baik aja. Terus dia bilang rencananya mau meet up bertiga akhirnya jadi lu berdua doang. iya. Iya. Terus habis itu dia ngerasa bahwa apapun pertanyaannya silakan tanyain sampai lu ngerasa cukup tenang gitu. Tanya ngobrol. Oh ya udah gitu. Kadang-kadang kalau ditinggalin gitu aja kan emang nyesek ya. Kita nggak tahu masalahnya di mana gitu. Tapi kalau sudah tahu mah ya udah selesai gitu. Super sekali. Jadi harus selesaiin dulu Baru dulu biar nggak nyesel ya. biar nggak nyesel. Iya, makasih Gitu, banyak Mas Fer. Aris. Contoh kayak misalkan jangan diambil keputusan langsung disuruh S2, jangan. Gue tahu tuh orang ini. Takutnya lu nyesel. Tapi kalau gue pribadi sih ngerasa kayaknya yang bisa gue anggap nyesel itu cuma satu. Apa? Kenapa gue leha-leha waktu mau ngelarin S1 gue? Ah, udahlah, gak usah ngomongin kampus. Gue Tapi bener sih. kalau gue sebenarnya nggak leha-leha, Ble. Cuman Males aja. nggak males juga. Gue semua tuh gue kerjain. Persoalannya, gue nggak expect bahwa perkuliahan itu segitu kompleks ya sebenarnya. Koordinasi, terus setiap dosen yang berbeda-beda, dan ada beberapa dosen yang kalau dikritisin dia tuh ngambekan. Oh iya banyak. Iya, dan itu kan ya gue ngerasanya kadang-kadang dia tuh suka ngomong, ayo dong coba kita coba kritis. Oh, gue kritisin habis-habisan sama gue bikin malu lo gue gitu. Kadang-kadang gitu, dia nilai gue D. Waktu SMA tuh yang begitu. Pas kuliah gue diem ayam aja. Gue udah pernah kena soal yang begituan waktu SMA. Nah, gue dulu SMA gue sebodoh itu justru. Maksudnya nggak terlalu yang ngikutin pelajaran. Gue bener-bener ngasah skill gue untuk public speaking. Gue keluar, gue ikut nggak ikutan lomba. Iya, gue pernah ikutan lomba cari-cari beasiswa gitu-gitu. Tapi kalau di sekolahannya gue nggak begitu berprestasi banget gitu. Sehingga karena gedenya di lapangan, maksudnya belajarnya di lapangan, gue nggak begitu intens banget di sekolahan untuk konsen pelajaran. Anak lapangan sih, parah, anak lapangan banget. Makanya ketemu atlet mulu kan. Iya. Tangan masih begini aja. Paha masih gede aja. Ngurusin Tete lu bisa goyang nggak? Ya. Coba tete lu bisa goyang nggak? Iya udah gitu aja. Lanjut ke sini 20 menit.